Pada suatu pagi yang cerah, tapi kantong tetap kering, Abu Nawas duduk di pinggir sungai sambil melamun. Airnya jernih, ikannya banyak, tapi nasib tetap sepi rezeki. Ia menghela napas panjang. Kalau aku jadi ikan, mungkin bisa hidup tenang. Nggak ada yang nagih hutang, nggak ada yang minta solusi. Gumamnya sambil melihat ikan berenang bebas. Tapi siapa sangka, dari lamunan iseng itu, muncul ide yang paling nyeleneh sepanjang hidupnya. Abu Nawas memang terkenal suka mikir yang aneh-aneh. Hari itu dia duduk di pinggir sungai, menatap air yang mengalir sambil memperhatikan ikan-ikan berenang tenang. Angin sore mengelus pipinya, dan dari mulutnya tiba-tiba keluar kalimat yang bikin orang yang dengar pengen nyemplung saking herannya. Kalau manusia bisa pura-pura jadi raja, kenapa aku nggak bisa pura-pura jadi ikan? Seorang pedagang lewat, berhenti sebentar, lalu geleng-geleng kepala sambil ngomel. Abu Nawas, kamu waras nggak sih? Tapi Abu Nawas hanya nyengir, melambaikan tangan ke arah sungai seperti sedang menyapa kawanan ikan yang baru pulang kerja. Dia lalu bangkit dengan semangat, seperti baru saja menang undian. Dalam pikirannya, ini bukan soal iseng belaka, tapi strategi cerdas. Aku lebih dari waras. Aku sedang berpikir cara menyelamatkan diri dari hutang dan dapat makan gratis, bisiknya pada diri sendiri. Sesampainya di rumah, ia langsung bongkar gudang. Ia cari ember besar, cat warna-warni, dan beberapa daun pisang yang ia potong-potong kecil, lalu bentuk seperti sisik. Istrinya cuma bisa berdiri di pintu dapur sambil nahan tawa dan bingung setengah hidup. Mas, ini kamu mau buka warung cat atau jadi pelukis ikan? Abu Nawas menjawab sambil tetap fokus melukis ember, bukan dua-duanya. Aku mau jadi makhluk air sementara waktu, demi hidup damai, tanpa dikejar utang. Malamnya, ia menyuruh seorang temannya, si Karim, untuk menyebarkan kabar ke pasar dan warung-warung. Cepat bilang ke semua orang, Abu Nawas hilang. Terakhir, terlihat berdiri di tepi sungai sambil bicara sama ikan. Kata orang-orang, dia berubah jadi ikan dan menyelam ke dasar sungai. Keesokan harinya, pasar ramai. Berita hilangnya Abu Nawas menyebar lebih cepat dari gosip janda muda nikah lagi. Beberapa orang bahkan datang ke sungai membawa roti dan nasi, dilemparkan ke air sambil berharap bisa ngasih makan Abu Nawas. Seorang kakek sampai nyeletuk. Jangan-jangan nanti Abu Nawas nongol dari panci pas kita masak gulai ikan. Di balik semak pinggir sungai, Abu Nawas mengintip sambil menahan tawa. Rencananya berjalan mulus. Dunia percaya dia jadi ikan. Dan selama itu, ia bisa sembunyi dari penagih utang sambil makan gratis dari sumbangan warga yang kasihan. Dalam hati, ia berkata, kadang untuk bertahan hidup, bukan cuma butuh keberanian, tapi juga imajinasi yang luar biasa absurd. Dan begitulah awal mula kisah kocak tentang manusia yang memilih jadi ikan demi sedikit ketenangan hidup. Keesokan harinya, pasar benar-benar geger seperti ayam kehilangan kandang. Warga ramai berkumpul, berdesakan di pinggir sungai. Mulut mereka ramai membicarakan hal yang tidak biasa. Bukan soal harga cabai naik, bukan pula soal gosip janda muda yang nikah lagi, tapi soal Abu Nawas yang katanya berubah jadi ikan. Anak-anak kecil membawa ember kosong, berharap bisa menangkap si ikan legendaris itu. Beberapa orang malah bawa roti dan nasi, dilempar ke sungai sambil teriak, Abu Nawas, makan dulu, jangan kelaparan di dasar sungai. Seorang bapak tua dengan semangat teriak dari ujung sungai, tadi malam saya lihat ikan besar senyum-senyum sendiri. Pasti itu Abu Nawas. Orang-orang pun bersorak, saling tunjuk dan makin yakin bahwa sahabat mereka yang jenaka itu benar-benar sudah jadi penghuni air. Beberapa bahkan mulai mendoakan keselamatannya, layaknya seorang pahlawan yang rela meninggalkan daratan demi menghindari penagih utang. Kabar ini cepat menyebar. Tidak butuh waktu lama hingga berita aneh ini sampai juga ke telinga sang raja. Awalnya beliau hanya tertawa kecil, mengira ini lelucon khas Abu Nawas. Namun karena hari itu, suasana istana sedang membosankan. Para menteri sibuk membahas pajak dan perbatasan yang bikin ngantuk. Raja pun memutuskan untuk ikut turun ke lapangan. Aku ingin lihat sendiri, apakah benar ada manusia berubah jadi ikan. Kalau itu benar, aku akan angkat dia jadi penasihat air kerajaanku, ujar raja sambil tertawa geli. Sampai di sungai, rombongan kerajaan langsung menarik perhatian warga. Semua mendadak lebih rapi. Anak-anak langsung jongkok pura-pura santun, dan para pedagang berusaha mendekat, berharap bisa jualan camilan ke para pengawal. Raja melangkah mendekat, memicingkan mata menatap ke sungai.
benarkah ada manusia berubah jadi ikan? Tanyanya. Orang-orang langsung menunjuk ember yang mengambang pelan di antara arus sungai. Ember itu dihias dengan sisik palsu dari daun pisang, dan di dalamnya ada patung ikan besar dengan wajah yang entah bagaimana caranya sangat mirip Abu Nawas. Matanya dicat, mulutnya dibuat tersenyum, dan di bawahnya ada tulisan kecil dari daun kering yang terbaca samar. Ikan Abu Nawas spesies baru, cerdas dan licin. Raja tak bisa menahan tawanya. Beliau sampai menepuk lututnya sambil berkata, "Kalau ini benar Abu Nawas, aku yakin dia lebih cocok jadi Menteri Lelucon Nasional." Semua orang pun ikut tertawa. Tapi di balik semak tak jauh dari situ, seseorang berjubah compang-camping sedang menikmati roti hasil sumbangan warga. Sambil bergumam, "Hidup itu berat, tapi kalau dibikin lucu bisa jadi ringan." Raja mendekat pelan-pelan ke arah ember yang mengambang di pinggir sungai. Para pengawal berdiri waspada di belakangnya, siap berjaga-jaga seolah akan menangkap makhluk legenda. Warga menahan napas, menunggu reaksi raja. Saat raja membungkuk dan menatap isi ember, suasana hening tiba-tiba pecah oleh suara serak dari dalam air. "Yang mulia, hamba adalah Abu Nawas. Saya lelah jadi manusia, terlalu banyak beban hidup." Semua orang melongo. Raja melompat sedikit ke belakang, kaget, tapi tak bisa menahan gelak tawa. "Apa-apaan ini? Ikan bisa ngomong?" "Abu Nawas, itu kamu ya?" ucap raja sambil menyeka air mata karena tertawa. Dari balik ember, muncul kepala Abu Nawas yang dilumuri lumut dan tempelan daun pisang. Suaranya lemas, tapi masih jelas. "Hamba ini sudah tidak kuat hidup di darat. Yang mulia, utang, tuntutan hidup, dan harga ikan asin yang makin mahal. Semuanya membuat hamba memilih hidup di air." Raja tertawa makin keras. "Kalau kau memang ikan, kenapa masih bisa bicara?" "Hah!" Abu Nawas tersenyum sambil batuk-batuk kecil. "Karena saya ini ikan spesial, Yang mulia. Ikan hasil doa orang-orang lapar. Kalau ikan biasa cuma berenang, saya bisa berdakwah sambil menyelam." Suasana makin heboh. Orang-orang tertawa sambil memegangi perut. Anak-anak mulai menirukan suara ikan sambil berceloteh. "Saya juga mau jadi ikan kayak Abu Nawas." Raja mengusap jenggotnya, masih menahan tawa. "Abu Nawas, keluar kau dari situ. Basah semua bajuku kena cipratan air." "Mana mungkin kau bisa sembunyi di sini terus?" Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat badannya pelan dari ember. Bajunya kuyup, tubuhnya dibaluri lumut dan sisik palsu dari daun pisang. Ia berdiri seperti ikan baru naik ke darat. "Hamba sudah siap kembali ke daratan. Yang mulia, asalkan diizinkan hidup tenang dan tidak dikejar-kejar penagih utang." Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua tenang. "Baiklah, wahai ikan Abu Nawas, hari ini aku bebaskan kau dari semua hutang. Tapi dengan satu syarat." Abu Nawas melotot. "Syarat apa, Yang mulia?" "Syaratnya, kau harus mengajarkanku cara menyamar jadi ikan. Aku juga pengen liburan ke sungai tanpa diganggu menteri." Semua orang tertawa, dan Abu Nawas pun membungkuk hormat sambil berkata, "Dengan senang hati, asal Yang mulia siap makan lumut dan daun pisang seperti saya." Hari itu pun menjadi hari yang tak akan dilupakan warga Baghdad. Hari ketika ikan bisa bicara, dan raja hampir ikut nyebur gara-gara tawa. Abu Nawas akhirnya keluar dari air dengan tubuh setengah basah kuyup. Bajunya menempel erat di badan. Kepalanya masih ditempeli lumut dan beberapa potongan daun pisang yang sebelumnya ia gunakan untuk menyamar sebagai sisik ikan. Ia melangkah pelan ke arah raja, lalu membungkuk dengan dalam. Suaranya lirih tapi penuh percaya diri. "Ampun Yang mulia, hamba hanya ingin menunjukkan kadang manusia harus jadi sesuatu yang absurd dulu supaya didengar." Raja menatapnya tajam, tapi tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ia manggut-manggut pelan. "Dan kau berhasil. Kau membuat semua orang di sini tertawa." Dan juga berpikir, "Tapi kenapa sampai segitunya Abu Nawas? Kau menyamar jadi ikan, menipu orang sekampung, dan bikin aku nyaris nyebur ke sungai." Abu Nawas berdiri tegak, menatap raja dengan ekspresi polos. "Karena saya lapar, Yang mulia, perut ini sudah demo dari kemarin. Jadi, ikan itu pilihan terakhir. Siapa tahu kalau saya kelihatan seperti ikan, saya bisa dapat ikan goreng gratis." Sekejap, suasana di tepi sungai meledak oleh tawa. Para pengawal, menteri, warga, bahkan anak-anak pun ikut tertawa ngakak. Seorang penjual makanan sampai hampir menjatuhkan dagangannya karena geli.
Raja memegangi perutnya sambil terkekeh. Kau ini benar-benar manusia paling nyeleneh yang pernah aku kenal, Abu Nawas. Tapi jujur saja, aku suka caramu melihat dunia. Aneh, tapi menghibur. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau hanya mengeluh karena lapar, siapa yang mau dengar yang mulia? Tapi kalau menyamar jadi ikan, setidaknya saya bikin satu kerajaan tertawa. Dan barangkali ada yang iba, lalu traktir makan. Raja mengangguk dengan wajah puas. Ia menoleh ke menterinya dan berkata, "Catat, hari ini adalah hari di mana seorang rakyat jelata berhasil menyentuh hati kerajaan dengan lumut dan daun pisang." Kemudian Raja menyuruh pelayannya membawa makanan untuk Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, satu nampan besar berisi ikan goreng, nasi hangat, dan teh manis langsung disajikan di tepi sungai. Abu Nawas pun duduk dengan santai, mulai menyantap makanannya dengan lahap. Warga yang menonton bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak, "Hidup Abu Nawas, ikan sejati dari daratan." Dan sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang menyamar jadi ikan bukan hanya jadi bahan tawa, tapi juga jadi pelajaran bahwa kadang demi sebuah perhatian, manusia harus nekat jadi hal paling tak masuk akal. Raja, yang hari itu sedang dalam suasana hati cerah dan terhibur luar biasa. Akhirnya, tak bisa menahan rasa senangnya melihat aksi nekat Abu Nawas yang kocak sekaligus penuh makna. Sambil masih tertawa kecil dan mengelus janggutnya, beliau pun berkata lantang, "Baiklah, Abu Nawas, karena kau sudah berhasil menghiburku dan membuat seluruh rakyat tertawa sampai perut mereka keram. Kau pantas mendapat hadiah." Seketika para pelayan istana bergerak cepat. Tak lama, datanglah seorang pengawal membawa sekeranjang besar berisi ikan segar dari dapur istana. Lalu satu potong emas yang berkilau seperti matahari pagi, serta satu set pakaian kering dan bersih untuk mengganti baju Abu Nawas yang basah dan bau sungai. Raja menyerahkannya langsung sambil menepuk pundaknya. "Tapi janji," kata Raja sambil menunjuk, "jangan menyamar jadi makanan lagi ya. Nanti kau bisa dikira gulai dan dimasak betulan." Abu Nawas pun tertawa lebar, menunjukkan gigi putihnya yang tinggal beberapa. Ia membungkuk sopan. "Terima kasih, Yang Mulia. Hamba janji, habis ini cukup jadi manusia kenyang saja. Gak usah nyamar-nyamar lagi." Sambil memanggul keranjang hadiahnya, Abu Nawas melangkah pulang dengan langkah ringan dan hati riang. Di sepanjang jalan, anak-anak desa mulai berdatangan, mengekor di belakangnya seperti parade kecil. Mereka tertawa, bersorak-sorai, dan sesekali menggoda sambil melompat-lompat. "Ikan abu, ikan abu. Mau nyelam lagi nggak?" Abu Nawas hanya tersenyum lebar sambil melambai ke mereka. "Enggak lah nak, capek berenangnya. Sekarang waktunya makan. Udah dapat ikan beneran, ngapain nyamar lagi?" Anak-anak pun tertawa lagi. Para pedagang pasar dan warga yang mendengar cerita itu hanya bisa geleng-geleng sambil terkekeh. Tak ada yang menyangka bahwa kisah seorang pria menyamar jadi ikan bisa bikin sekampung bahagia dalam sehari. Dan begitulah akhirnya cerita tentang Abu Nawas yang nekat menyamar jadi ikan bukan hanya jadi legenda lucu yang ditertawakan dari generasi ke generasi, tapi juga jadi pelajaran penting bahwa kadang akal kreatif yang bikin tertawa itu justru lahir dari perut kosong yang sedang keroncongan, bahwa kelaparan bisa jadi sumber inspirasi paling jenius asal dibumbui sedikit nekat dan banyak humor.